3 tahun pengabdianku dibalas Randy dengan menguras tabungan demi selingkuhannya. Saat ia kecelakaan tragis dan menelepon dalam keadaan sekarat karena ditinggal simpanannya, aku hanya menjawab dingin, salah nomor, sebelum membiarkannya membusuk dalam penyesalan. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Aku berdiri mematung di depan cermin besar di kamar utama kami, merapikan hijab pashmina sil hitamku dengan jemari yang sedikit gemetar. Di usia 25 tahun ini, aku selalu berusaha tampil sempurna demi Randy, mengenakan pakaian yang menonjolkan bentuk tubuhku namun tetap elegan, berharap ia masih melihat binar yang sama seperti saat kami pertama kali menikah 3 tahun lalu. Namun, pantulan wanita di cermin ini tampak asing. Seorang istri yang terlalu sibuk memoles penampilan untuk menutupi retakan besar di hatinya yang mulai terasa dingin. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang ketiga, dan aku telah menyiapkan makan malam mewah di rumah ini, lengkap dengan segala dekorasi yang ia sukai, meski firasat buruk mulai merayapi pikiranku seperti kabut hitam yang pekat. Sejak 6 bulan terakhir, Randy berubah menjadi sosok yang asing, selalu pulang larut malam dengan alasan lembur kantor yang tak masuk akal bagi seorang manajer IT senior. Aku sering melihatnya tersenyum sendiri menatap layar ponselnya, namun segera mematikannya saat aku melintas di dekatnya dengan alasan privasi kerja. Sebagai istri yang berusaha patuh, aku mencoba menepis segala kecurigaan, meyakinkan diriku bahwa ia hanya sedang tertekan dengan pekerjaan besarnya. Namun, bau parfum wanita yang menyengat di kerah kemejanya setiap kali ia pulang tidak bisa lagi kuanggap sebagai angin lalu, dan itu perlahan membunuh rasa percayaku padanya hingga ke akar-akarnya. Sambil menunggu kepulangannya, aku mencoba membereskan meja kerjanya yang berantakan, sebuah kebiasaan kecil yang biasanya ia hargai. Namun, saat menggeser beberapa tumpukan dokumen, mataku tertuju pada sebuah map coklat yang tersembunyi di bawah tumpukan majalah otomotif. Jantungku berdegup kencang saat jemariku mulai membuka isi map tersebut, berharap itu hanyalah dokumen kontrak kerja biasa atau rencana asuransi kesehatan kami. Alih-alih dokumen kantor, aku justru menemukan salinan mutasi rekening rahasia yang selama ini tidak pernah ia ceritakan kepadaku, berisi transaksi-transaksi yang membuat nafasku sesak seketika. Mataku membelalak melihat deretan angka transfer yang fantastis, yang dimulai sejak setahun lalu, dengan jumlah yang terus meningkat setiap bulannya. Rekening tabungan masa depan yang kami kumpulkan bersama untuk membangun rumah impian dan biaya pendidikan anak kelak, ternyata telah dikuras secara sistematis. Ada pengiriman uang berkala dengan keterangan yang sangat menyakitkan, seperti biaya apartemen dan hadiah liburan, semuanya ditujukan ke satu nama wanita yang sama sekali tidak kukenali. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, menghancurkan makeup yang sudah kupersiapkan dengan teliti selama berjam-jam untuk menyambut kedatangannya malam ini. Yang paling menyakitkan adalah transaksi terakhir yang dilakukan tepat kemarin sore, sebuah transfer sebesar ratusan juta rupiah untuk pelunasan 1 unit apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan. Di saat aku memutar otak untuk menghemat pengeluaran dapur, karena ia beralasan ekonomi kantor sedang sulit, dia justru sedang membangun istana untuk wanita lain. Rasa sesak di dadaku berubah menjadi amarah yang dingin. Aku menyadari bahwa selama ini aku hanyalah seorang pelayan rumah tangga yang diberi status istri untuk menutupi kebusukannya di luar sana. 3 tahun pengabdianku terasa menguap begitu saja menjadi debu yang tidak berharga di bawah kakinya. Aku terduduk lemas di kursi kerjanya, memandangi foto pernikahan kami yang masih terpajang manis di atas meja, merasa jijik pada senyum palsu yang ia pamerkan di sana. Bagaimana bisa seorang pria yang mengucapkan janji setia di depan orang tuaku tega menghancurkan hidupku sedemikian rupa tanpa ada rasa bersalah sedikit pun?
Aku teringat kembali semua momen saat aku memilih untuk tetap mengenakan pakaian terbaik dan merawat tubuhku hanya untuk menyenangkannya, sementara pikirannya selalu melayang pada wanita simpanannya. Semua perhatian dan kasih sayang yang kuberikan selama ini dibalas dengan pengkhianatan yang paling rendah dan tidak bermoral. Tiba-tiba, suara deru mobil masuk ke garasi rumah, menandakan bahwa sang pengkhianat telah tiba di rumah yang telah ia hianati pondasinya. Aku segera menghapus air mataku dengan kasar, merapikan kembali hijabku, dan menyimpan map coklat itu ke dalam tas tanganku, berniat menyimpannya sebagai senjata di waktu yang tepat. Aku berjalan menuju ruang tamu dengan langkah yang sengaja dibuat setenang mungkin, meski di dalam dadaku ada badai yang siap meledak kapan saja. Randy masuk dengan wajah lelah yang dipaksakan, tanpa membawa bunga atau kado apapun di hari ulang tahun pernikahan kami, seolah-olah hari ini hanyalah hari biasa baginya. "Kenapa rumah gelap sekali, Hana? Aku lelah, jangan buat aku pusing dengan kejutan-kejutan tidak penting," ucapnya ketus bahkan sebelum aku sempat menyapanya atau mencium tangannya. Ia melempar tas kantornya ke sofa dan langsung berjalan menuju kamar mandi, sama sekali tidak melirik meja makan yang sudah kuhias dengan lilin dan makanan kesukaannya. Penolakan kasarnya itu menjadi paku terakhir di peti mati cintaku. Aku berdiri di tengah ruang tamu, memandangi punggungnya dengan tatapan yang sudah tidak lagi mengandung cinta, melainkan kebencian yang murni. Malam ini seharusnya menjadi malam perayaan, tapi bagiku, ini adalah malam pemakaman untuk semua rasa yang pernah ada. Tak lama setelah ia masuk ke kamar mandi, ponselnya yang tertinggal di sofa terus-menerus bergetar karena panggilan masuk dari nomor tanpa nama. Aku mendekat dan melihat sebuah pesan singkat muncul di layar yang terkunci. "Sayang, unit apartemennya sudah kuterima kuncinya. Terima kasih ya, makin sayang deh sama kamu." Darahku mendidih membaca pesan itu, memastikan bahwa semua dokumen yang kutemukan tadi adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Tanpa menunggu lama, aku mengambil ponselnya dan memblokir nomor tersebut, lalu menghapus pesan itu agar dia tidak curiga bahwa aku sudah tahu, karena aku ingin dia merasa aman sebelum aku menghancurkannya. Randy keluar dari kamar mandi dan langsung berbaring di tempat tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun padaku, seolah aku adalah benda mati yang tak bernyawa di kamar itu. Aku hanya menatapnya dari balik kegelapan, meremas ponselku sendiri sambil membayangkan masa depan yang akan segera berubah drastis setelah malam ini. Aku tidak akan menangis lagi, aku tidak akan memohon padanya, karena aku tahu wanita sehebat apapun tidak akan pernah cukup bagi pria yang tidak memiliki rasa syukur. Di bawah cahaya lampu jalan yang masuk melalui celah gorden, aku bersumpah bahwa dia akan membayar setiap rupiah dan setiap tetes air mata yang telah aku keluarkan dengan cara yang paling menyakitkan. Pagi harinya, aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih berat daripada biasanya, seolah ada beban ribuan ton yang menekan dadaku saat melihat Randy masih tertidur pulas di sampingku. Sinar matahari yang masuk melalui celah jendela menyinari wajahnya yang tampak tenang tanpa dosa, sangat kontras dengan badai yang berkecamuk di dalam kepalaku sejak semalam. Aku bangkit dari tempat tidur dengan sangat pelan agar tidak membangunkannya, lalu segera menuju kamar mandi untuk membasuh wajahku yang sembab karena kurang tidur. Di depan cermin, aku menatap pantulan diriku yang mengenakan hijab instan hitam, menyadari bahwa mulai detik ini, setiap senyum dan perhatian yang kuberikan padanya hanyalah bagian dari sandiwara besar yang sedang kususun. Aku turun ke dapur dan mulai menyiapkan sarapan seperti biasa, meski seleraku sudah hilang sepenuhnya sejak aku melihat mutasi rekening rahasia itu. Sambil memotong sayuran, ingatanku kembali pada instruksi yang pernah kuterima untuk selalu menjaga keteraturan dalam setiap langkah kerjaku, termasuk dalam menyusun rencana besar ini. Aku memastikan setiap gerakan tanganku tampak natural, seolah aku masih istri penurut yang tidak tahu apa-apa tentang apartemen mewah
atau selingkuhan yang sedang menikmati hasil keringat kami. Aroma kopi yang kuseduh memenuhi ruangan, namun bagiku, bau itu terasa seperti racun yang mengingatkanku pada setiap pagi yang kuhabiskan untuk melayani seorang pengkhianat. Tak lama kemudian, Randy turun dengan pakaian kantornya yang rapi, kemeja slim fit yang menonjolkan bahu tegapnya. Bahu yang seharusnya menjadi tempatku bersandar, bukan tempat wanita lain mencari perlindungan. Ia duduk di meja makan tanpa menyapaku, langsung sibuk memeriksa ponselnya dengan kening berkerut, kemungkinan besar karena ia menyadari ada nomor yang terblokir atau pesan yang hilang. Aku meletakkan sepiring nasi goreng di depannya dengan tangan yang tenang, meski di dalam hati aku ingin sekali menyiramkan kopi panas itu tepat ke wajah tampannya yang penuh dusta. "Tidurmu nyenyak, Mas?" Tanyaku dengan nada suara yang paling manis yang bisa kupalsukan, mencoba memancing reaksinya. "Ya, lumayan. Hari ini aku akan pulang sangat larut lagi. Ada proyek sistem baru yang harus diselesaikan tim IT sebelum akhir pekan," jawabnya tanpa menatap mataku sedikit pun, sebuah kebohongan yang sudah sangat fasih ia ucapkan. Aku hanya mengangguk pelan, berpura-pura percaya meski aku tahu betul bahwa proyek sistem yang ia maksud adalah meresmikan unit apartemen baru untuk wanita simpanannya itu. Sebagai seseorang yang juga mengerti dunia teknologi informasi, aku tahu betapa mudahnya ia menggunakan istilah-istilah teknis untuk membodohi orang awam, tapi dia lupa bahwa istrinya sendiri memiliki latar belakang yang sama. Ketidaktahuannya akan kemampuanku dalam melacak jejak digitalnya adalah celah terbesar yang akan aku manfaatkan untuk menghancurkannya nanti. Setelah Randy berangkat, aku tidak membuang waktu dan segera membuka laptop pribadiku untuk mulai menelusuri lebih dalam siapa wanita bernama Tiara yang ada di dalam pesan singkat semalam. Dengan kemampuan teknis yang kupunya, aku mulai merangkai kepingan-kepingan informasi dari riwayat pencarian dan data yang tersimpan secara tidak sengaja di akun bersama kami. Aku menemukan beberapa foto mereka sedang berlibur di Bali pada saat Randy mengaku sedang dinas keluar kota, sebuah fakta yang membuat tanganku gemetar hebat karena amarah yang memuncak. Di foto itu, Tiara tampak tertawa lebar mengenakan pakaian pesta yang minim, sangat kontras dengan penampilanku yang selalu berusaha menjaga kehormatan dengan hijab dan pakaian tertutup. Aku teringat kembali pada masa-masa awal pernikahan kami, di mana Randy berjanji akan selalu terbuka mengenai masalah keuangan dan masa depan kami bersama. Namun sekarang, melihat total saldo yang ia transfer ke rekening Tiara, aku menyadari bahwa dia tidak hanya mencuri uangku, tapi dia juga mencuri masa depan yang sedang aku bangun dengan susah payah. Kebencianku semakin mengental saat melihat bahwa dia bahkan tega menggunakan dana darurat keluarga untuk membelikan tas-tas mewah yang dipamerkan wanita itu di media sosialnya. Baginya, aku mungkin hanya sekadar pajangan rumah yang bisa ia abaikan, sementara wanita itu adalah prioritas utama yang harus ia manjakan dengan harta hasil jerih payahku juga. Aku memutuskan untuk keluar rumah sebentar guna menenangkan pikiran, mengenakan pakaian terbaikku yang sesuai dengan lekuk tubuh untuk memberikan rasa percaya diri bahwa aku masih wanita yang berharga dan menarik. Berjalan di salah satu mal mewah di Jakarta, aku merasa seperti sedang mengawasi wilayah musuh, karena disinilah Randy sering memanjakan selingkuhannya dengan barang-barang bermerek. Aku duduk di sebuah kafe, memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang, dan bersumpah dalam hati bahwa aku tidak akan membiarkan diriku hancur hanya karena seorang pria yang tidak tahu cara menghargai sebuah kesetiaan. Pikiranku mulai bekerja cepat, menyusun skenario terbaik untuk membuat Randy merasakan kehilangan yang luar biasa saat dia berada di titik terendahnya nanti. Sore harinya, aku menerima sebuah notifikasi dari aplikasi pelacak lokasi yang diam-diam kupasang di ponsel Randy saat dia mandi tadi pagi. Titik merah di layar menunjukkan bahwa dia sedang berada di sebuah dealer mobil mewah,
bukan di kantor seperti yang dia katakan lewat pesan singkat beberapa jam lalu. Dadaku terasa sesak melihat pengkhianatan yang terjadi secara real-time ini, membayangkan dia sedang memilihkan hadiah mewah lainnya, sementara cicilan rumah kami masih terus berjalan. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengatur emosiku agar tidak meledak sekarang, karena aku tahu bahwa kunci dari kemenangan ini adalah kesabaran yang sangat dingin. Ketika aku kembali ke rumah, keadaan sunyi senyap, memberikan ruang bagiku untuk merenung di tengah kemewahan yang terasa hambar dan penuh kepalsuan ini. Aku menatap sudut-sudut rumah yang dulu kurawat dengan penuh kasih. Kini semuanya tampak seperti penjara berlapis emas yang menyesakkan napas. Aku mulai memindahkan beberapa aset penting atas namaku ke rekening pribadi yang tidak ia ketahui, memastikan bahwa ketika saatnya tiba, dia tidak akan punya 1 sen pun untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Setiap langkah yang kuambil adalah balasan untuk setiap kebohongan yang dia ucapkan di meja makan tadi pagi, sebuah keadilan yang sedang kuperjuangkan dengan caraku sendiri. Malam semakin larut dan hujan mulai turun membasahi jalanan Jakarta, menciptakan suasana mencekam yang seolah mendukung rencana pembalasanku yang sudah matang di kepala. Aku duduk di ruang tengah dengan lampu yang sengaja dimatikan, hanya ditemani cahaya dari layar ponselku yang terus memantau pergerakan Randy. Pukul 11 malam, ponselku bergetar hebat. Sebuah panggilan masuk dari nomor Randy yang tidak biasanya menelepon di jam seperti ini. Dengan tangan yang sangat tenang, aku membiarkan ponsel itu bergetar hingga mati sendiri, karena aku tahu bahwa permainan yang sebenarnya baru saja dimulai dan aku adalah pemegang kendalinya. Aku terbangun saat jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi, dan sisi tempat tidur di sebelahku masih terasa dingin serta kosong, menandakan Randy belum juga menapakkan kakinya di rumah ini. Perasaan cemas yang dulu selalu menghantuiku kini telah menguap, berganti dengan ketenangan yang mematikan saat aku menyadari bahwa setiap menit keterlambatannya adalah bukti tambahan bagi kehancuran rumah tangga kami. Aku bangkit dan berjalan menuju jendela, menatap rintik hujan yang membasahi kaca, sambil memikirkan bagaimana dia sedang tertawa di pelukan Tiara di dalam unit apartemen mewah yang dibeli dengan uang tabunganku. Sebagai istri yang sudah habis rasa sabarnya, aku tidak lagi merasa perlu untuk menelepon atau menanyakan keberadaannya, karena aku sudah tahu persis di mana dia menghabiskan malamnya. Pagi harinya, Randy pulang dengan wajah yang tampak sangat kusut dan kemeja yang sudah tidak serapi saat dia berangkat kemarin, namun dia tetap berusaha memasang wajah lelah seorang pekerja keras. Aku sedang duduk di ruang makan, mengenakan setelan rumah yang tetap modis dan hijab pashmina yang terikat sempurna, menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. "Mas baru pulang? Proyek itnya sesulit itu sampai harus menginap?" Tanyaku dengan nada datar, sengaja menekankan kata it, untuk menyindir keahliannya dalam menyusun skenario palsu di depan istrinya sendiri. Dia hanya bergumam tidak jelas, menghindari kontak mata denganku dan langsung berjalan menuju kamar mandi seolah-olah air bisa menghapus aroma parfum wanita lain yang masih melekat di tubuhnya. Sambil dia mandi, aku mengambil tas kantornya yang tergeletak di meja dan dengan cepat memeriksa isinya, mencari bukti fisik tambahan yang mungkin dia teledor untuk menyembunyikannya. Di dalam saku kecil, aku menemukan sebuah struk pembelian perhiasan berlian dari sebuah toko ternama di Jakarta Pusat yang bertanggal kemarin sore, tepat saat dia mengaku sedang rapat penting. Nilainya sangat fantastis, cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga kami selama setahun penuh, namun dia lebih memilih menghamburkannya untuk memuaskan ego wanita simpanannya. Aku memotret struk itu dengan ponselku, menyimpannya dalam folder tersembunyi yang sudah kupersiapkan sebagai bukti di pengadilan agama nanti jika saatnya tiba. Ketika dia keluar dari kamar mandi, aku sudah kembali duduk dengan tenang, menyesap teh hangat seolah-olah tidak ada hal luar biasa yang terjadi di antara kami. Randy tampak sedikit lebih segar,
namun sorot matanya masih menunjukkan kegelisahan yang coba dia tutupi dengan menanyakan hal-hal sepele tentang urusan rumah. "Hana, apakah kau melihat kunci cadangan brankas di ruang kerja?" "Sepertinya aku salah meletakkannya," tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar, mungkin karena dia berencana mengambil dokumen aset lain untuk dicairkan. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh arti tersembunyi, dan menjawab bahwa aku tidak tahu menahu tentang kunci itu, meski sebenarnya kunci itu sudah ada di dalam genggamanku sejak kemarin. Siang harinya, aku memutuskan untuk pergi ke kantor bank tempat kami menyimpan rekening bersama, bertujuan untuk melakukan langkah besar dalam mengamankan hak-hakku sebagai istri sah. Dengan penampilan yang sangat meyakinkan, mengenakan outer elegan yang menonjolkan postur tubuhku, aku berbicara dengan petugas bank untuk memindahkan seluruh sisa saldo yang masih tersisa ke rekening pribadiku. Aku tahu tindakanku ini akan memicu kemarahannya, namun aku tidak peduli lagi karena dia sendiri yang pertama kali merampas hak-hakku demi wanita lain. Petugas bank memproses permintaanku dengan cepat setelah aku menunjukkan dokumen identitas dan bukti pernikahan kami yang sah, membuatku merasa selangkah lebih maju dalam permainan ini. Aku teringat kembali pada pesan-pesan yang pernah dikirimkan Randy kepadaku di awal pernikahan, yang selalu berjanji bahwa harta kami adalah milik bersama yang harus dijaga dengan penuh amanah. Ternyata, amanah baginya hanyalah kata-kata manis tanpa makna, yang dengan mudah dia langgar demi kesenangan sesaat bersama Tiara yang hanya mencintai uangnya saja. Rasa sakit hati yang tadinya membara kini telah membeku menjadi tekad yang kuat untuk memastikan bahwa dia tidak akan memiliki tempat untuk kembali saat semua hartanya habis. Aku berjalan keluar dari bank dengan kepala tegak, merasa bahwa martabatku sebagai wanita yang selama ini diinjak-injak perlahan mulai pulih kembali melalui tindakan tegas ini. Aku sengaja melewati apartemen mewah yang baru saja dia beli, hanya untuk melihat dari kejauhan bagaimana hasil dari pengkhianatannya berdiri dengan angkuh di tengah kota. Di sana, aku melihat mobil Randy terparkir di lobi, dan tak lama kemudian dia keluar bersama Tiara yang tampak bergelayut manja di lengannya sambil menenteng tas belanjaan baru. Pemandangan itu tidak lagi membuatku menangis, justru memicu tawa sinis di dalam hatiku, karena aku tahu bahwa kebahagiaan mereka dibangun di atas pasir yang sangat rapuh. Mereka tidak tahu bahwa di balik layar, aku sudah mulai menarik benang-benang penyangga hidup mereka satu persatu, hingga semuanya akan runtuh dalam waktu dekat. Sore itu, aku menerima pesan dari Randy yang mengatakan bahwa dia akan pulang cepat untuk merayakan hari jadi kami yang tertunda, sebuah upaya manipulasi yang sangat menjijikkan bagiku. Dia pikir dengan sebungkus martabak atau makan malam di restoran biasa, dia bisa menghapus luka sedalam samudera yang telah dia goreskan di hatiku selama setahun ini. Aku membalas pesannya dengan singkat, "Baiklah, aku tunggu di rumah," sambil menyiapkan diriku untuk bersikap senormal mungkin agar dia tidak mencurigai langkah-langkah hukum yang sedang kuproses. Aku memastikan rumah tampak rapi dan harum, menciptakan suasana yang nyaman namun penuh dengan jebakan psikologis yang akan membuatnya merasa sangat bersalah nantinya. Saat Randy tiba di rumah, dia membawakanku sebuah kotak perhiasan kecil yang aku tahu isinya jauh lebih murah dibandingkan dengan struk berlian yang kutemukan di tasnya tadi pagi. Dia mencoba memelukku, namun aku dengan halus menghindar dengan alasan sedang menyiapkan makan malam, karena sentuhannya kini terasa seperti api yang membakar kulitku. Dia tampak bingung dengan sikapku yang dingin namun tetap melayaninya, seolah-olah dia sedang berhadapan dengan sebuah teka-teki yang tidak bisa dia pecahkan dengan logika itnya. Makan malam itu berlangsung dalam kesunyian yang mencekam. Hanya terdengar denting sendok yang beradu dengan piring, sementara di luar sana guntur mulai bersahutan menandakan badai besar akan segera datang. Sebelum tidur,
Aku sengaja meninggalkan laptopku dalam keadaan terbuka yang memperlihatkan pencarian tentang prosedur perceraian dan gonogini, membiarkannya melihat sekilas saat dia hendak mematikan lampu. Aku melihat wajahnya mendadak pucat pasi dan tangannya mulai berkeringat dingin, namun dia tidak berani bertanya langsung karena dia takut rahasianya sendiri akan terbongkar. Aku memejamkan mata dengan tenang, menikmati ketakutan yang mulai merayapi jiwanya, karena aku tahu bahwa ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang panjang baginya. Besok adalah hari di mana aku akan memberikan kejutan yang sesungguhnya, sebuah kejutan yang tidak akan pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya sebagai seorang suami yang gagal. Cahaya fajar mulai mengintip dari balik tirai kamar, namun aku sudah terjaga sepenuhnya, duduk di sofa kecil sudut kamar sambil memperhatikan Randy yang gelisah dalam tidurnya. Sepertinya bayangan tentang pencarian gonogini di laptopku semalam berhasil merusak kualitas tidurnya, sebuah kemenangan kecil yang sangat kunikmati di tengah kehampaan hatiku. Aku bangkit dengan tenang, menyesuaikan letak hijab pashmina hitamku yang tetap rapi meski hari masih sangat pagi, memastikan setiap penampilanku mencerminkan wanita yang terkendali dan berkuasa. Di usia 25 tahun ini, aku baru menyadari bahwa kecantikan dan kecerdasan adalah senjata yang jauh lebih tajam daripada amarah yang meledak-ledak. Pagi ini aku tidak menyiapkan sarapan seperti biasanya. Aku hanya meletakkan secangkir kopi hitam tanpa gula di meja makan dan selembar nota kosong di sampingnya. Saat Randy turun dengan langkah gontai dan wajah sembab, dia tertegun melihat meja yang biasanya penuh dengan hidangan kini terasa sunyi dan dingin. "Hana, kenapa tidak ada sarapan? Dan apa ini?" Tanyanya dengan suara serak sambil menunjuk nota kosong tersebut, matanya menyiratkan ketakutan yang coba dia sembunyikan di balik nada ketusnya. Aku menatapnya datar, lalu menjawab dengan suara lembut yang mematikan, "Itu adalah catatan kejujuranmu, Mas. Aku sedang menunggu kau mengisinya sebelum tabungan kita benar-benar habis tak bersisa." Randy terdiam 1000 bahasa. Wajahnya berubah dari pucat menjadi kemerahan karena malu sekaligus marah, karena merasa terpojok oleh pertanyaanku yang langsung pada sasaran. Dia mencoba tertawa kecil, sebuah tawa paksa yang terdengar sangat sumbang di telingaku, sambil berkata bahwa aku mungkin hanya sedang terlalu banyak menonton drama televisi belakangan ini. Namun, saat aku menyebutkan nama unit apartemen di Jakarta Selatan yang baru saja dia lunasi, tawa itu langsung hilang dan digantikan oleh keheningan yang mencekam. Aku bisa melihat jakunnya naik turun saat dia menelan ludah dengan susah payah, menyadari bahwa istrinya yang dianggap polos ini telah mengetahui rahasia terbesarnya. "Dari mana kau tahu soal itu? Kau memata-mataiku, Hana?" Bentaknya tiba-tiba, mencoba menggunakan kemarahan sebagai tameng untuk menutupi kesalahannya yang sudah telanjang bulat di depan mataku. Aku tidak bergeming sedikit pun dari posisiku, tetap duduk dengan anggun sambil menyilangkan kaki, menunjukkan lekuk tubuhku yang proporsional dalam balutan pakaian rumah yang modis. "Aku tidak perlu memata-mataimu, Mas. Kau sendiri yang meninggalkan jejak digital di mana-mana, karena kau terlalu sombong menganggapku bodoh dalam urusan IT," jawabku tenang. Sebagai seorang yang mengerti teknologi, dia seharusnya tahu bahwa tidak ada rahasia yang benar-benar terkubur di dunia digital yang saling terhubung ini. Dia mulai mondar-mandir di ruang makan, mencoba menyusun serangkaian alasan baru yang mungkin bisa aku percayai, namun aku segera memotongnya sebelum kata pertama keluar dari mulutnya. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan foto dirinya bersama Tiara di dealer mobil mewah yang kuambil secara rahasia melalui bantuan seorang kenalan. "Jangan buang energimu untuk berbohong lagi, karena setiap kata yang keluar dari mulutmu saat ini hanya akan menambah berat tuntutanku nanti," ucapku dingin. Randy jatuh terduduk di kursi,
memegangi kepalanya dengan kedua tangan, tampak seperti pria pecundang yang baru saja kehilangan segala otoritasnya sebagai kepala rumah tangga. Aku beranjak menuju dapur untuk mengambil tasku, berniat meninggalkan rumah dan membiarkannya merenung dalam kehancuran egonya sendiri untuk beberapa saat. Sebelum keluar, aku berhenti tepat di sampingnya dan membisikkan sesuatu yang membuatnya bergidik ngeri. Apartemen itu bukan milikmu lagi, Mas. Aku sudah memblokir akses ke rekening bersama kita. Dia mendongak dengan mata terbelalak, mencoba meraih tanganku, namun aku dengan cepat menghindar dengan tatapan jijik yang tidak bisa lagi kusembunyikan. Kepercayaanku padanya sudah mati, dan sekarang yang tersisa hanyalah prosesi pemakaman bagi sisa-sisa kenangan manis yang pernah kami miliki. Aku mengendarai mobilku menyusuri jalanan kota, merasa bebas namun juga merasa sangat kesepian di saat yang bersamaan, menyadari bahwa pernikahan impianku kini telah berakhir menjadi tragedi. Aku pergi ke kantor pengacara yang telah kupilih sebelumnya, seorang wanita tegas yang dikenal ahli dalam menangani kasus perselingkuhan dan sengketa harta bersama yang rumit. Di sana, aku menyerahkan semua bukti yang telah kukumpulkan, mutasi rekening, foto-foto, hingga struk belanja barang mewah yang dia berikan kepada wanita simpanannya. Pengacaraku tersenyum tipis, menjamin bahwa dengan bukti sekuat ini, Randy tidak akan punya celah untuk memenangkan apapun di pengadilan nanti. Sementara itu, ponselku terus-menerus berdering karena panggilan dari Randy yang aku abaikan sepenuhnya, membiarkannya merasakan kecemasan yang dulu selalu kurasakan saat menunggunya pulang. Aku memutuskan untuk memanjakan diriku di sebuah salon kecantikan, merawat tubuh dan wajahku agar tetap cantik dan segar, karena aku tidak ingin terlihat hancur di depan pria yang telah menyakitiku. Sebagai wanita muda berusia 25 tahun, hidupku masih sangat panjang, dan aku menolak untuk membiarkan pengkhianatan ini merampas masa depanku yang gemilang. Aku ingin ketika dia melihatku nanti, dia akan menyadari betapa bodohnya dia telah menukar berlian asli dengan kerikil jalanan yang hanya mengincar hartanya saja. Sore harinya, aku menerima pesan singkat dari nomor yang tidak kukenal, yang ternyata berasal dari Tiara yang tampaknya mulai panik karena Randy tidak bisa dihubungi dan kartu kreditnya ditolak. Pesan itu berisi makian dan tuduhan bahwa aku adalah istri yang jahat karena mencoba merusak kebahagiaan mereka, sebuah ironi yang membuatku tertawa terpingkal-pingkal di dalam mobil. Aku membalasnya dengan sangat elegan, nikmatilah sisa waktumu dengannya selagi dia masih punya baju di badannya, karena segera dia bahkan tidak akan sanggup membelikanmu segelas air mineral. Aku memblokir nomor itu dengan puas, merasakan kepuasan batin yang belum pernah kurasakan sebelumnya selama 3 tahun pernikahan ini. Aku kembali ke rumah saat malam sudah larut, menemukan Randy sedang duduk di teras depan dengan botol minuman di sampingnya, tampak sangat berantakan dan menyedihkan. Dia mencoba berdiri dan mendekatiku saat aku turun dari mobil, namun aku mengabaikannya dan berjalan melewatinya seolah dia hanyalah udara kosong yang tidak berarti. Aku masuk ke rumah dan langsung mengunci pintu kamar, membiarkannya tidur di sofa atau dimanapun dia mau, karena bagiku dia sudah tidak memiliki tempat lagi di dalam hidupku. Sebelum memejamkan mata, aku melihat ramalan cuaca di ponsel. Hujan lebat akan turun esok hari, sebuah pertanda bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai bagi sang suami pengkhianat. Pagi ini suasana rumah terasa jauh lebih dingin daripada udara AC yang menusuk kulit, meski aku masih mengenakan pakaian rumah yang modis dan hijab pashmina hitam yang membingkai wajahku dengan sempurna. Di usia 25 tahun, aku baru menyadari bahwa ketenangan adalah bentuk pembalasan yang paling menyiksa bagi seseorang yang sedang didera rasa bersalah. Aku duduk di meja makan, perlahan menyesap kopi tanpa gula, sementara Randy tampak mondar-mandir di ruang tamu dengan ponsel yang menempel di telinga, wajahnya pucat karena semua akses keuangannya telah kuputus. Aku tidak lagi memprotes kehadirannya.
Aku hanya menganggapnya sebagai hantu dari masa lalu yang sedang menunggu waktu untuk benar-benar lenyap dari hidupku yang baru. Randy akhirnya mendekatiku dengan langkah gontai, mencoba menurunkan harga dirinya demi mendapatkan kembali sedikit belas kasihan dariku setelah semalaman ia tidur di sofa. "Hana, tolong jangan begini, aku tahu aku salah. Tapi memblokir semua rekening itu keterlaluan. Aku punya cicilan dan urusan kantor yang harus diselesaikan segera," ucapnya dengan nada memohon yang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Aku tidak menoleh sedikit pun, tetap fokus pada layar ponselku yang sedang menampilkan draft gugatan perceraian yang dikirimkan oleh pengacaraku pagi tadi melalui pesan elektronik. Bagiku, urusan kantor hanyalah kode untuk membayar kemewahan Tiara, dan aku tidak akan membiarkan 1 rupiah pun dari keringatku mengalir ke sana lagi. Sambil terus memohon, ponsel Randy berdering kencang, sebuah panggilan dari Tiara yang tampaknya sudah kehilangan kesabaran karena apartemen mewah itu kini terancam disita akibat pembatalan transaksi sepihak yang kulakukan. Randy tampak panik. Ia menjauh dariku dan berbicara dengan nada berbisik yang penuh ketegangan, mencoba menenangkan wanita itu dengan janji-janji kosong yang sudah tidak mungkin ia penuhi lagi. Aku tersenyum tipis melihat pemandangan itu. Betapa lucunya melihat pria yang dulunya begitu dominan kini harus terjepit di antara 2 wanita yang satu membencinya dan yang satu memanfaatkannya. Inilah awal dari keruntuhan yang sesungguhnya, di mana cinta palsu akan segera menunjukkan wajah aslinya saat uang tidak lagi menjadi penyokong utama. "Aku harus pergi sekarang, ada urusan mendesak," teriak Randy sambil menyambar kunci mobilnya, mobil yang sebenarnya juga masih atas namaku, dan berlari keluar rumah tanpa mempedulikan cuaca Jakarta yang mulai mendung gelap. Aku hanya menatap kepergiannya dari jendela, menyadari bahwa dia sedang menuju kehancurannya sendiri dengan terburu-buru seolah-olah dia bisa menyelamatkan apa yang sudah hancur. Aku segera menghubungi pihak asuransi dan perusahaan leasing untuk melaporkan bahwa mobil tersebut sedang dalam sengketa rumah tangga dan meminta mereka melacak keberadaannya jika ada keterlambatan pembayaran. Aku memastikan bahwa setiap langkah yang ia ambil akan selalu menemui jalan buntu yang sudah kupersiapkan dengan sangat teliti. Siang itu, hujan turun sangat lebat mengguyur kota, seolah-olah langit sedang ikut menumpahkan kemarahan yang selama ini kupendam di dalam hati yang paling dalam. Aku menghabiskan waktu dengan merapikan kembali portofolio IT dan novel digital yang sedang kubangun, memastikan bahwa secara finansial aku akan tetap tegak berdiri setelah badai ini berlalu. Di tengah konsentrasiku, sebuah notifikasi masuk dari sistem keamanan apartemen yang sempat kuretas, menunjukkan bahwa Randy dan Tiara sedang bertengkar hebat di lobi karena kartu akses apartemen mereka sudah tidak berlaku lagi. Mereka tampak seperti 2 orang asing yang memalukan di depan publik, sebuah pemandangan yang memberikan kepuasan batin yang luar biasa bagiku sebagai istri sah yang dikhianati. Beberapa jam berlalu dalam kesunyian yang menenangkan, hingga tiba-tiba ponselku bergetar hebat dengan panggilan masuk dari nomor Randy yang sudah sempat aku abaikan beberapa kali sebelumnya. Aku sempat ingin mematikan ponsel itu, namun entah mengapa ada dorongan kuat untuk melihat seberapa jauh dia akan merendahkan dirinya untuk meminta maaf atau memaki-makiku lagi. Aku mengangkat panggilan itu dengan diam, menunggu suara parau yang biasanya penuh kesombongan itu muncul dari seberang sana untuk menyampaikan pembelaan dirinya yang sia-sia. Namun, yang kudengar bukanlah suara Randy yang dominan, melainkan suara gaduh dari deru sirine ambulans dan hiruk-pikuk orang-orang yang berteriak histeris di tengah derasnya hujan. "Halo? Ini dengan keluarga pemilik ponsel ini? Ada kecelakaan hebat di jalan protokol, korban dalam keadaan kritis," dan terus menyebut nama istrinya. Suara seorang petugas medis terdengar terengah-engah dan penuh kepanikan di seberang telepon. Jantungku berdegup kencang,
bukan karena cinta yang tersisa, melainkan karena keterkejutan yang luar biasa atas betapa cepatnya takdir bekerja memutar roda kehidupan pria itu. Petugas itu menjelaskan bahwa mobil yang dikendarai Randy tergelincir akibat kecepatan tinggi dan menghantam pembatas jalan dengan sangat keras hingga bagian depannya hancur total. Aku terdiam sejenak, memproses informasi itu sambil menatap pantulan diriku yang tetap anggun di cermin, merasa bahwa saat ini adalah ujian sesungguhnya bagi nuraniku. Tak lama kemudian, suara Randy terdengar sangat lemah, merintih di antara napasnya yang tersengal-sengal, seolah-olah setiap kata yang ia ucapkan adalah perjuangan terakhir melawan maut. "Hana, tolong, aku di rumah sakit. Tiara pergi meninggalkanku, dia membawa tasku, tolong datang, aku tidak punya siapa-siapa lagi di sini," isaknya dengan suara yang nyaris hilang tertelan suara peralatan medis. Dia memohon dengan sangat memilukan, menyebutkan bahwa selingkuhannya itu langsung melarikan diri begitu melihat kondisi mobil hancur, dan ia tidak lagi memiliki uang yang bisa diperas. Ironis sekali, di saat nyawanya di ujung tanduk, dia baru menyadari bahwa satu-satunya orang yang tulus adalah orang yang baru saja ia hancurkan hatinya. Aku menarik napas panjang, menggenggam ponselku dengan tangan yang sangat tenang, meski di dalam dada ada pergolakan antara rasa kemanusiaan dan rasa sakit yang belum sembuh sepenuhnya. Aku membayangkan Randy yang bersimbah darah di aspal basah, ditinggalkan oleh wanita yang ia puja-puja, dan kini hanya bisa mengharap belas kasihan dari istri yang ia anggap tidak berguna. Sebagai wanita yang memegang kendali atas emosinya, aku tidak membiarkan diriku larut dalam kesedihan atau dendam yang meledak. Aku hanya merasakan kekosongan yang sangat dingin. Semua janji setianya, semua pengkhianatannya, dan semua uang yang ia hamburkan, kini berakhir pada sebuah rintihan memohon pertolongan di tengah kesendirian. Dengan suara yang sangat tenang dan tanpa emosi sedikit pun, aku mendekatkan ponsel ke bibirku, memastikan setiap kata yang kuucapkan terdengar jelas di telinganya yang mungkin mulai meredup. "Maaf, Anda menelepon siapa? Sepertinya Anda salah nomor," ucapku dengan nada yang sangat sopan namun mematikan, seolah-olah aku sedang berbicara dengan orang asing yang salah sambung. Aku langsung mematikan sambungan telepon tersebut dan mematikan daya ponselku sepenuhnya, membiarkan ruangan kembali sunyi tanpa ada gangguan dari masa lalu lagi. Malam itu, aku tidur dengan sangat nyenyak, membiarkan takdir menyelesaikan tugasnya sendiri atas seorang suami yang telah menghabiskan segalanya untuk wanita yang salah. Aku duduk bersandar di kursi balkon kamarku, menatap langit Jakarta yang perlahan berubah dari kelabu menjadi hitam pekat, ditemani suara rintik hujan yang mulai mereda. Keputusanku untuk mematikan ponsel setelah mengucapkan dua kata itu tidak membawa penyesalan, justru ada perasaan ringan seolah-olah beban ribuan ton yang selama ini kupikul telah menguap ke udara. Di usia 25 tahun, aku baru benar-benar memahami bahwa melepaskan sesuatu yang beracun bukanlah sebuah kegagalan, melainkan bentuk pertahanan diri yang paling elegan. Aku tidak perlu tahu bagaimana nasib Randy di rumah sakit sana, karena bagiku, sosok suami yang kucintai sudah lama mati, terkubur di bawah tumpukan mutasi rekening dan bukti pengkhianatannya. Pakaian rumah yang kupakai, sebuah setelan satin yang pas di tubuh, memberikan kenyamanan yang sudah lama tidak kurasakan di rumah ini. Aku menyentuh permukaan hijab pashmina hitamku, merapikannya di depan pantulan kaca jendela, dan menyadari bahwa kecantikanku bukanlah untuk dipamerkan kepada pria yang tidak tahu cara menghargai sebuah kesetiaan. Keheningan rumah yang biasanya terasa menyesakkan, kini berubah menjadi simfoni ketenangan yang menyambut kemerdekaanku dari drama pernikahan yang melelahkan. Setiap sudut ruangan ini tidak lagi mengingatkanku pada Randy, melainkan pada kemampuanku untuk bertahan hidup dan bangkit kembali dari reruntuhan emosi yang ia ciptakan.
Aku teringat kembali pada suara rintihan Randy di telepon tadi, sebuah suara yang dulu mungkin akan membuatku berlari kencang tanpa alas kaki demi menyelamatkannya. Namun, pengkhianatan memiliki cara yang unik untuk mengubah cinta yang membara menjadi es yang sangat dingin dan tidak bisa ditembus oleh air mata apapun. Betapa ironisnya ketika dia menyebut bahwa selingkuhannya, Tiara, melarikan diri membawa harta yang tersisa saat dia sekarat. Sebuah akhir yang sudah kuprediksi sejak awal. Randy menukar kesetiaan seorang istri dengan kepalsuan seorang parasit, dan kini dia harus menanggung konsekuensi dari pilihannya sendiri di tengah dinginnya ruang unit gawat darurat. Aku bangkit dan menuju dapur, membuat secangkir teh chamomile untuk menenangkan saraf-sarafku sebelum aku melanjutkan pekerjaanku di depan laptop. Sambil menunggu air mendidih, aku terpikir untuk mengecek saldo rekening pribadiku melalui tablet, memastikan bahwa aset yang kupindahkan semalam masih tersimpan dengan aman dan tidak tersentuh. Sebagai wanita yang paham dunia informasi teknologi, aku tahu bahwa keamanan finansial adalah kunci utama untuk memulai hidup baru tanpa harus bergantung pada belas kasihan siapapun. Randy mungkin menganggapku hanya istri rumahan yang imut dan manis, namun dia lupa bahwa di balik hijab ini ada otak yang mampu meruntuhkan dominasinya dalam sekejap mata. Setelah teh siap, aku kembali ke meja kerja dan membuka draft novel digital yang sedang kubangun, yang kini memiliki plot yang jauh lebih tajam karena terinspirasi dari kisah hidupku sendiri. Menulis menjadi caraku untuk menyalurkan kemarahan dan luka, mengubah setiap tetes air mata menjadi barisan kalimat yang kuat dan penuh makna bagi para pembacaku nanti. Aku ingin dunia tahu bahwa menjadi istri yang berhijab dan penurut bukan berarti lemah, atau bisa diinjak-injak sesuka hati oleh pria yang merasa dirinya berkuasa. Kreativitas ini adalah hartaku yang paling berharga, yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh Randy atau selingkuhannya, seberapa keras pun mereka mencoba menghancurkanku. Tiba-tiba, telepon rumah berdering kencang, memecah kesunyian malam dan membuat jantungku sempat berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Aku membiarkannya berdering hingga 5 kali sebelum akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya, menduga bahwa ini mungkin pihak rumah sakit yang berusaha menghubungi kontak darurat lainnya. Halo, dengan Ibu Hana? Kami dari Rumah Sakit Pusat. Kami membutuhkan kehadiran ibu segera karena kondisi suami ibu semakin menurun. Suara perawat di seberang sana terdengar sangat mendesak. Aku terdiam sejenak, menatap dinding ruang tamu yang hampa, lalu menjawab dengan suara yang sangat tenang dan terkontrol. Maaf, sepertinya Anda salah orang. Saya tidak memiliki suami dengan nama tersebut. Lalu menutup telepon dengan perlahan. Aku merasa seperti sedang melakukan ritual pembersihan jiwa setiap kali aku menolak untuk terlibat dalam drama yang Randy ciptakan, meski dalam kondisi kritis sekalipun. Orang mungkin akan menganggapku kejam, namun mereka tidak pernah merasakan bagaimana rasanya dikhianati saat kita memberikan segalanya untuk seseorang yang kita percayai. Bagiku, Randy adalah orang asing yang kebetulan pernah berbagi atap denganku, dan aku tidak memiliki kewajiban moral untuk menyelamatkan seseorang yang sengaja menghancurkan hidupku. Aku kembali menyesap tehku yang hangat, membiarkan aroma chamomile menenangkan pikiranku, sementara di luar sana dunia mungkin sedang berputar dengan cara yang sangat tragis bagi sang pengkhianat. Aku mulai memilah-milah barang-barang milik Randy yang masih tersisa di kamar utama, memasukkannya ke dalam kardus-kardus besar tanpa ada rasa sedih sedikit pun di wajahku. Baju-baju kemeja mahalnya, parfum-parfum yang aromanya dulu kusukai, hingga jam tangan bermerek yang ia beli dengan uang tabungan kami, semuanya aku tumpuk menjadi satu. Aku berencana untuk menyumbangkan semua barang ini ke panti asuhan esok pagi, agar tidak ada lagi jejak keberadaannya yang mengotori energiku di rumah ini. Setiap gerakan tanganku terasa seperti sedang menyapu debu yang sudah lama menumpuk, memberikan ruang bagi udara segar untuk masuk dan memenuhi paru-paruku.
Di tengah kesibukanku merapikan barang, aku menemukan sebuah foto kecil terselip di dalam laci meja rias, memperlihatkan kami berdua saat masih di bangku kuliah, tertawa bahagia tanpa beban. Aku menatap foto itu cukup lama, mengakui bahwa dulu memang pernah ada masa-masa indah, namun itu hanyalah kenangan dari dua orang yang sudah tidak ada lagi saat ini. Tanpa ragu, aku merobek foto tersebut menjadi potongan-potongan kecil dan membuangnya ke tempat sampah, simbol bahwa masa lalu sudah benar-benar selesai dan tidak akan pernah terulang kembali. Hidupku terlalu berharga untuk terus menatap ke belakang, terutama ke arah seseorang yang lebih memilih jurang daripada jalan lurus bersamaku. Sebelum akhirnya aku merebahkan diri di tempat tidur, aku menyempatkan diri untuk melihat jadwal pertemuan dengan pengacara esok siang untuk finalisasi berkas perceraian. Aku ingin semua ini selesai dengan cepat, sebersih mungkin, agar aku bisa memulai babak baru dalam hidupku dengan identitas yang mandiri dan berdaya. Aku mematikan lampu kamar, membiarkan kegelapan menyelimutiku dengan kenyamanan yang belum pernah kurasakan selama 3 tahun terakhir ini. Besok adalah hari yang baru, hari di mana aku akan melangkah keluar sebagai wanita yang bebas, cantik, dan jauh lebih kuat daripada sebelumnya, sementara Randy akan tetap terjebak dalam penyesalannya sendiri. Sinar matahari pagi menembus jendela kamar, memberikan pencahayaan alami yang sempurna pada wajahku yang tampak segar meski hanya tidur beberapa jam saja. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gamis katun simpel namun elegan yang mengikuti lekuk tubuhku dengan sopan, serta hijab pashmina hitam yang memberikan kesan misterius sekaligus berkelas. Di usia 25 tahun, aku menyadari bahwa kecantikan adalah bentuk perlawanan terbaik saat dunia di sekitarku sedang mencoba untuk runtuh. Sambil merapikan riasan tipis di wajahku, aku merasa siap menghadapi hari ini sebagai wanita yang memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri, tanpa bayang-bayang seorang suami yang telah mengkhianatiku. Aku turun ke ruang tamu dan menemukan beberapa pesan masuk di grup WhatsApp keluarga yang mulai heboh menanyakan keberadaan Randy karena dia tidak bisa dihubungi sejak semalam. Rupanya, kabar kecelakaan hebat itu sudah mulai tersebar di kalangan rekan kerja dan kerabat dekatnya, namun aku memilih untuk tetap diam dan tidak memberikan tanggapan apapun. Sebagai istri yang sudah dianggap salah nomor oleh suaminya sendiri melalui tindakan pengkhianatan, aku merasa tidak lagi memiliki kewajiban untuk menjadi juru bicara bagi masalah yang dia ciptakan. Aku mematikan notifikasi grup tersebut, membiarkan mereka mencari jawaban sendiri sementara aku fokus pada agenda pribadiku yang jauh lebih penting hari ini. Sambil menikmati sarapan roti gandum dan buah segar, aku membuka laptop untuk memantau perkembangan aset digital yang sedang kugarap sebagai bagian dari karierku sebagai konten kreator dan penulis skenario. Pekerjaan ini adalah penyelamatku, memberikan kemandirian finansial yang membuatku tidak perlu takut kehilangan gaya hidup mewah yang selama ini Randy pamerkan. Aku tersenyum melihat statistik pembaca novel digitalku yang terus meningkat, sebuah bukti bahwa narasi tentang keadilan dan ketegaran wanita yang kutulis sangat relevan dengan perasaan banyak orang di luar sana. Kreativitas ini adalah pelindungku, sebuah dunia di mana aku adalah sutradara yang menentukan siapa yang pantas mendapatkan akhir bahagia dan siapa yang harus hancur. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi dengan nada yang sangat tidak sabar, memaksa aku untuk beranjak dari kursi dan melihat siapa yang datang di jam sepagi ini melalui kamera pengawas. Di layar monitor, aku melihat sosok Ibu Randy, mertuaku, yang tampak menangis histeris didampingi oleh adik perempuan Randy yang terlihat sangat panik. Aku menarik napas panjang, merapikan kembali hijabku, lalu membuka pintu dengan ekspresi wajah yang datar dan tenang, tanpa ada sedikit pun rasa cemas yang biasanya kutunjukkan dulu. "Hana, kenapa ponselmu mati?" "Randy kecelakaan, dia kritis di rumah sakit. Kenapa kau malah duduk tenang di sini?"
teriak mertuaku sambil mencoba menerobos masuk ke dalam rumah. Aku tidak menghalangi langkah mereka, namun aku tetap berdiri tegak dengan tangan bersedekap di dada, menunjukkan otoritas penuh atas rumah yang cicilannya kini sepenuhnya ku tanggung sendiri. Ibu, tenanglah. Saya sudah tahu kabar itu semalam lewat telepon yang masuk ke ponsel saya. Jawabku dengan suara yang sangat stabil, hampir tanpa emosi yang bisa terbaca. Mertuaku tertegun, matanya yang sembab menatapku dengan penuh amarah sekaligus ketidakpercayaan, seolah-olah dia sedang melihat orang asing yang mengenakan kulit menantunya. Dia mulai memaki-makiku, menyebutku istri yang tidak tahu diuntung dan tidak memiliki hati nurani, karena membiarkan suaminya bertarung nyawa sendirian di ruang operasi. Istri yang tidak tahu diuntung? Tanyaku dengan nada retoris yang tajam, lalu aku berjalan menuju meja kerja dan mengambil map coklat berisi bukti-bukti pengkhianatan Randy yang sudah kusiapkan sejak lama. Aku melemparkan map itu ke atas meja di depan mereka, membiarkan lembaran mutasi rekening dan foto-foto mesra Randy dengan tiara berserakan di depan mata mereka yang sekarang membelalak. Silakan ibu lihat sendiri kemana uang tabungan masa depan kami dihabiskan oleh anak kesayangan ibu sebelum dia kecelakaan semalam karena mengejar selingkuhannya, ucapku dingin. Keheningan seketika menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara isak tangis adik Randy yang mulai menyadari kebusukan kakaknya sendiri. Mertuaku terduduk lemas di sofa, tangannya gemetar saat memegang foto Randy yang sedang memeluk wanita lain di depan sebuah apartemen mewah yang tidak pernah ia ceritakan pada keluarganya sendiri. Semua makian yang tadinya ia tujukan padaku kini tertahan di tenggorokan, berubah menjadi rasa malu yang sangat mendalam karena selama ini ia selalu membanggakan Randy sebagai suami teladan. Randy melakukan ini semua? Tapi Hana, bagaimanapun dia masih suamimu, dia butuh biaya operasi yang sangat besar, hartanya sudah lari di bawah wanita itu, rintihnya dengan nada memohon yang sangat menyedihkan. Aku hanya tersenyum sinis, menyadari bahwa sekarang mereka mengharapkan belas kasihanku setelah selama ini aku diabaikan. Dia suamiku di atas kertas, tapi di dalam hatinya, dia sudah lama mengganti namaku dengan nama wanita lain. Balasku sambil berjalan menuju pintu, memberikan isyarat bahwa kunjungan mereka sudah cukup sampai di sini. Aku menjelaskan bahwa semua rekening sudah kublokir dan aku tidak akan mengeluarkan sepeser pun untuk membiayai kesalahan yang dia buat saat sedang berkhianat. Sebagai wanita muda yang berdaya, aku menolak untuk menjadi ban berjalan bagi pria yang sudah menginjak-injak martabatku selama 3 tahun pernikahan kami. Aku meminta mereka untuk keluar dan mencari bantuan dari wanita yang selama ini menikmati uang Randy, jika memang wanita itu masih bisa ditemukan. Setelah mereka pergi dengan langkah gontai dan penuh penyesalan, aku segera mengunci pintu dan kembali ke kamarku, merasa bahwa sebuah beban besar telah terangkat dari pundakku. Aku tahu bahwa tindakanku mungkin akan dianggap kejam oleh orang-orang yang hanya melihat permukaan saja, namun bagiku, ini adalah bentuk keadilan yang paling murni. Aku kembali duduk di depan laptop, melanjutkan draft naskahku yang kini terasa jauh lebih bermakna, karena aku menulisnya dari posisi pemenang, bukan korban. Setiap kata yang kutulis adalah paku tambahan untuk peti mati masa laluku yang kelam bersama Randy, dan aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Sore harinya, aku menerima email dari pengacaraku bahwa berkas gugatan perceraian sudah didaftarkan ke Pengadilan Agama dan sidang perdana akan segera dijadwalkan dalam waktu dekat. Kabar ini adalah kado terbaik yang bisa kuterima, sebuah kepastian hukum yang akan benar-benar memutus ikatan beracun ini selamanya dari hidupku. Aku berdiri di balkon, menghirup udara sore yang segar, merasa sangat bangga pada diriku sendiri yang berusia 25 tahun namun mampu berdiri tegak di tengah badai.
Esok adalah hari di mana aku akan mulai menata kembali rumah ini, membuang semua sisa-sisa energi negatif, dan menyambut masa depan yang berkilau tanpa ada lagi drama salah nomor dalam hidupku. Seminggu telah berlalu sejak malam kecelakaan itu, dan aku terbangun di rumah yang kini terasa jauh lebih luas dan terang karena aku telah menyingkirkan semua perabotan yang memiliki kenangan buruk dengan Randy. Pagi ini aku mengenakan hijab pashmina silk berwarna hitam yang kontras dengan gamis modern berwarna pastel, menunjukkan siluet tubuhku yang tetap terjaga dan segar meski baru saja melewati badai emosional. Di usia 25 tahun, aku merasa memiliki energi baru untuk mengejar semua impian yang sempat tertunda karena terlalu sibuk menjadi istri yang terlalu penurut. Aku berdiri di depan cermin, mengulas senyum yang benar-benar tulus untuk pertama kalinya, menyadari bahwa kebahagiaanku sama sekali tidak bergantung pada pria yang kini sedang terbaring lemah tanpa daya di rumah sakit. Aku menghabiskan waktu pagi dengan memeriksa perkembangan kanal digital milikku, yang kini mulai mendapatkan perhatian besar dari pengikut setianya karena narasi keberdayaan wanita yang kubagikan. Sebagai seorang kreator konten dan penulis skenario, aku menggunakan keahlian yang kumiliki untuk mengoptimalkan jangkauan ceritaku agar bisa menjadi inspirasi bagi mereka yang mengalami nasib serupa. Tidak ada lagi rasa takut akan kekurangan finansial, karena kemandirian yang kubangun dengan teliti kini membuahkan hasil yang sangat manis dan stabil. Fokusku sekarang adalah memperluas jaringan profesional, membuktikan bahwa seorang wanita berhijab bisa tetap modis, cerdas, dan memegang kendali atas kerajaannya sendiri. Kabar terbaru yang kudengar dari salah satu kerabat yang masih peduli adalah kondisi Randy yang kini sudah melewati masa kritis, namun ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kedua kakinya lumpuh akibat benturan yang sangat keras. Selain itu, Tiara benar-benar menghilang tanpa jejak setelah menguras sisa saldo di dompet digital Randy dan membawa lari beberapa barang mewah yang sempat dibeli pria itu. Aku hanya mendengarkan berita itu sambil menyeruput kopi hangat, merasa bahwa hukum tabur tuai telah bekerja dengan sangat presisi dan tanpa celah. Randy kehilangan segalanya. Kesehatannya, hartanya, selingkuhannya, dan yang terpenting, dia telah kehilangan satu-satunya orang yang pernah mencintainya dengan tulus tanpa syarat. Sore itu, pengacaraku menelepon untuk memberitahukan bahwa pihak Randy melalui ibunya mencoba mengajukan permohonan perdamaian dan meminta agar aku mencabut gugatan cerai demi alasan kemanusiaan. Mereka memohon agar aku setidaknya membantu biaya rehabilitasi Randy, mengingat dia sudah tidak memiliki asuransi aktif karena premi yang tidak dibayar selama berbulan-bulan demi membiayai Tiara. Aku hanya tertawa sinis mendengar permintaan itu, betapa lucunya mereka masih menganggapku sebagai sumur uang yang bisa ditimba setelah semua penghinaan yang kuterima. Aku memerintahkan pengacaraku untuk menolak semua tawaran itu secara tegas dan melanjutkan proses hukum hingga keputusan hakim keluar secara resmi. Untuk merayakan kemajuan proses hukumku, aku memutuskan untuk keluar rumah dan mengunjungi sebuah pameran seni di pusat kota Jakarta, mengenakan pakaian yang menonjolkan sisi body goals dan aura positifku. Aku berjalan di antara lukisan-lukisan indah dengan kepala tegak, merasa bangga karena tidak membiarkan diriku layu hanya karena dikhianati oleh seorang pengkhianat. Beberapa orang memperhatikan kehadiranku, mungkin terpukau dengan kombinasi hijab yang rapi dan kepercayaan diri yang terpancar dari setiap langkahku. Inilah hidup yang seharusnya kujalani sejak lama, sebuah hidup di mana aku menjadi pusat dari semestaku sendiri, bukan hanya sekadar pendukung di balik bayang-bayang seorang pria. Di tengah pameran, aku tidak sengaja bertemu dengan seorang mantan rekan kerja Randy yang merupakan manajer di sebuah perusahaan besar lainnya. Dia tampak terkejut melihat penampilanku yang sekarang jauh lebih bercahaya, dan dia sempat menanyakan kabar Randy dengan nada yang sangat canggung.
Aku hanya menjawab dengan singkat bahwa kami sedang dalam proses berpisah dan aku tidak lagi memantau perkembangan pribadinya, sebuah jawaban yang membuatnya terdiam karena menyadari ketegasanku. Percakapan singkat itu menyadarkanku bahwa reputasi Randy di dunia profesional pun sudah mulai hancur seiring dengan terbongkarnya skandal yang dia buat sendiri. Malam harinya, aku kembali ke rumah dan menemukan sebuah surat yang terselip di bawah pintu, sebuah surat tulisan tangan yang tampaknya dikirimkan oleh Randy dari rumah sakit melalui perawat. Isinya penuh dengan kata-kata penyesalan, permintaan maaf yang mendalam, dan harapan agar aku mau menjenguknya satu kali saja sebelum dia menjalani operasi lanjutan. Dia menuliskan betapa dia merindukan masakan rumahku dan betapa dia menyesal telah mengejar bayangan palsu seperti Tiara. Tanpa membacanya sampai selesai, aku langsung memasukkan surat itu ke dalam mesin penghancur kertas, karena bagiku, penyesalan yang datang setelah kehancuran bukanlah pertobatan, melainkan keputusasaan. Aku teringat kembali pada prinsipku untuk tidak menyertakan nama-nama tertentu dalam setiap proyek novel digital yang kutulis, agar ceritanya tetap terasa universal dan fokus pada kekuatan karakternya. Hal yang sama kini kupraktikkan dalam hidupku. Aku sedang menghapus nama Randy dari narasi masa depanku, menggantinya dengan karakter-karakter baru yang lebih layak untuk mengisi hari-hariku. Aku tidak ingin lagi dihubungkan dengan kegagalan orang lain, karena aku sedang sibuk membangun kesuksesan yang murni milikku sendiri. Rumah ini, yang dulu penuh dengan kebohongan, kini telah menjadi tempat suci bagi kreativitas dan ketenangan jiwaku. Aku mulai merencanakan liburan singkat ke luar negeri, untuk menyegarkan pikiran sebelum sidang perdana dimulai, sebuah kemewahan yang dulu selalu kuhindari, karena ingin menabung demi masa depan kami. Sekarang aku menyadari bahwa menginvestasikan uang untuk kebahagiaan diri sendiri jauh lebih berharga daripada menyimpannya untuk seseorang yang tidak tahu cara menghargainya. Aku memesan tiket pesawat kelas bisnis, membuktikan bahwa tanpa Randy pun, aku tetap bisa menikmati sisi terbaik dari dunia ini dengan usahaku sendiri. Hidup benar-benar dimulai di usia 25 tahun bagi seorang Hana, dan aku akan memastikannya menjadi perjalanan yang sangat luar biasa. Sebelum memejamkan mata, aku melihat pantulan bulan di jendela kamar, merasa sangat damai karena tidak ada lagi beban rahasia atau kecurigaan yang menghantui pikiranku. Aku mematikan lampu dengan gerakan yang anggun, menyadari bahwa kegelapan tidak lagi menakutkan karena cahaya di dalam diriku jauh lebih terang sekarang. Randy mungkin sedang menangis di ranjang rumah sakitnya, meratapi nasibnya yang malang dan kaki yang tidak bisa lagi melangkah, namun itu bukan lagi urusanku. Aku sudah melangkah sangat jauh di depannya, dan aku tidak akan pernah menoleh ke belakang untuk melihat seseorang yang dulu pernah kuberi label salah nomor. Suasana pagi ini di Jakarta terasa begitu bersahabat saat aku melangkah keluar dari butik ternama, mengenakan atasan inner ketat yang dipadukan dengan outer transparan elegan dan rok span tinggi yang menonjolkan postur tubuh body goalsku. Hijab pashmina hitamku tersampir sempurna, memberikan kesan modern bagi seorang penulis dan kreator konten digital yang kini sedang naik daun. Di usia 25 tahun, aku baru saja menandatangani kontrak kerja sama besar untuk mengadaptasi salah satu novel digitalku menjadi serial video pendek di platform media sosial. Kesuksesan ini adalah bukti nyata bahwa ketika aku berhenti mengemis perhatian pada pria yang salah, semesta membuka jalan lebar bagi kemandirian dan prestasiku. Ponselku bergetar, memperlihatkan notifikasi bahwa draft skenario terbaru yang kususun, yang berfokus pada tema keadilan sosial dan kekuatan wanita dalam menghadapi pengkhianatan, telah mendapatkan ribuan dukungan dari pembaca. Sebagai seseorang yang mahir dalam teknologi informasi, aku menggunakan algoritma dan strategi metadata yang tepat untuk memastikan suaraku didengar oleh mereka yang selama ini terbungkam dalam pernikahan beracun. Tidak ada lagi rasa rendah diri,
Setiap kata yang kutulis kini memiliki harga dan mampu menggerakkan hati banyak orang. Aku bukan lagi Hana yang hanya menunggu di dapur, melainkan Hana yang menentukan narasi hidupnya sendiri di depan layar monitor. Di sisi lain kota, aku mendapat kabar melalui pesan singkat dari seorang teman lama bahwa apartemen mewah yang dulu dibanggakan Randy telah resmi disita oleh pihak bank karena gagal bayar. Randy, yang kini hanya bisa terduduk di kursi roda di panti rehabilitasi pemerintah, dilaporkan sering terlihat melamun dan memandangi ponselnya yang sudah lama tidak aktif. Tanpa uang, tanpa jabatan sebagai manajer IT, dan tanpa kaki yang bisa berjalan, dia benar-benar menjadi sosok asing bagi dunia metropolitan yang dulu memujanya. Ironisnya, satu-satunya hal yang tersisa darinya hanyalah penyesalan mendalam yang tidak akan pernah bisa memutar balik waktu ke masa-masa dia masih memilikiku. Sore itu, aku memutuskan untuk mengunjungi salah satu kafe estetik di kawasan Jakarta Selatan untuk melakukan proses penyuntingan akhir pada naskah serial videoku. Sambil menyesap latte, aku memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang, menyadari betapa banyaknya wanita di luar sana yang mungkin sedang berjuang dalam diam seperti diriku dulu. Aku merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa ada kehidupan yang luar biasa setelah pengkhianatan, asalkan kita berani mengambil langkah tegas. Kecantikan dan kecerdasan yang kumiliki sekarang bukan lagi untuk menyenangkan mata seorang suami, melainkan sebagai apresiasi terhadap diriku sendiri yang telah berhasil melewati masa kelam. Tiba-tiba, seorang wanita muda mendekatiku dengan ragu. Ia mengenali wajahku dari profil kreator yang sering membagikan kisah-kisah inspiratif tentang ketegaran istri. "Mbak Hana? Terima kasih atas tulisan-tulisannya, itu membuatku berani meninggalkan hubungan yang kasar," ucapnya dengan mata berkaca-kaca, sebuah pengakuan yang membuat hatiku bergetar lebih dari sekadar kontrak materi. Ternyata, rasa sakit yang kualami bersama Randy memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu menjadi lentera bagi orang lain yang masih terjebak di dalam kegelapan. Aku tersenyum manis kepadanya, menyadari bahwa setiap bab dalam hidupku, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, adalah bagian penting dari misi hidupku saat ini. Malam harinya, aku menerima pemberitahuan resmi dari pengadilan agama bahwa jadwal sidang putusan ceraiku akan dilaksanakan dalam 3 hari ke depan. Aku merasa sangat lega, seolah-olah rantai terakhir yang mengikatku pada masa lalu yang penuh dusta itu akan segera putus secara hukum dan sah. Randy dikabarkan menolak hadir karena kondisinya yang memprihatinkan, namun itu tidak akan menghambat jalannya persidangan karena semua bukti yang kuserahkan sudah lebih dari cukup. Aku menyiapkan pakaian terbaik untuk hari itu, sebuah setelan yang akan menandai kelahiran kembaliku sebagai wanita yang sepenuhnya merdeka dan berdaulat atas dirinya sendiri. Aku teringat kembali pada masa-masa saat aku masih memohon agar Randy memberikan sedikit waktunya, sementara dia lebih memilih menghabiskan jutaan rupiah untuk kemewahan Tiara. Sekarang, keadaan berbalik 180 derajat. Akulah yang memiliki waktu dan sumber daya yang berlimpah, sementara dia bahkan kesulitan untuk sekadar membayar biaya perawatan hariannya. Tiara sendiri kabarnya sedang dalam pencarian kepolisian karena terlibat kasus penipuan barang bermerek, sebuah akhir yang sangat serasi bagi wanita yang hidup dari hasil memeras orang lain. Mereka yang dulu tertawa di atas penderitaanku kini sedang merangkak di atas puing-puing kebohongan yang mereka bangun sendiri. Sebelum tidur, aku menyempatkan diri untuk melakukan rutinitas perawatan wajah dan tubuh, menjaga agar penampilan body goalsku tetap prima demi kesehatan dan kepercayaan diri. Menjaga bentuk tubuh dan penampilan adalah caraku menghargai pemberian Tuhan, sesuatu yang dulu sering dianggap Randy sebagai kewajiban istri hanya untuk memuaskan egonya. Sekarang, aku melakukannya untuk cintaku pada diri sendiri, sebuah bentuk self-love yang baru kupahami maknanya setelah aku kehilangan segalanya.
Di bawah cahaya lampu tidur yang hangat, aku merasa begitu utuh dan tenang, siap menyongsong hari esok yang menjanjikan banyak peluang baru. Aku mulai merancang konsep visual untuk logo proyek animasi terbaruku yang bertajuk Roda Rimba, sebuah proyek yang menggabungkan kecintaanku pada narasi dan teknologi visual. Aku ingin menciptakan karya yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, yang membawa pesan tentang keadilan dan keseimbangan dalam hidup yang seringkali tidak adil ini. Kreativitas ini mengalir begitu deras, seolah-olah semua energi negatif yang dulu tertahan kini meledak menjadi ide-ide brilian yang tidak ada habisnya. Hidupku bukan lagi tentang menunggu telepon dari seseorang yang tak kunjung pulang, melainkan tentang menciptakan dunia yang aku inginkan. Aku memejamkan mata dengan perasaan puas, membayangkan lusa nanti saat hakim mengetuk palu dan namaku kembali berdiri sendiri tanpa embel-embel nama belakang Randy. Aku sudah siap untuk benar-benar menghapus memori tentang rintihan tolong di telepon malam itu, karena bagiku, suara itu hanyalah gangguan sinyal di tengah perjalanan panjangku. Tidak ada dendam yang tersisa, yang ada hanyalah kebijaksanaan bahwa beberapa orang memang dikirim ke hidup kita hanya untuk memberi pelajaran tentang siapa yang tidak boleh kita jadikan prioritas. Aku menarik napas dalam, merasakan kedamaian yang sempurna di tengah keheningan malam Jakarta yang mulai mereda. Suara ketukan palu hakim bergema dengan lantang di ruang sidang pengadilan agama pagi ini, menandai akhir resmi dari 3 tahun masa kelam yang kusebut sebagai pernikahan. Aku berdiri dengan tenang, mengenakan gamis high waisted berwarna putih bersih yang dipadukan dengan hijab pashmina hitam yang melambangkan keanggunan serta kekuatan baruku. Di usia 25 tahun, aku resmi menyandang status sebagai wanita merdeka yang berdaulat atas seluruh harta, pikiran, dan masa depannya sendiri. Tidak ada air mata yang jatuh. Hanya ada helaan napas lega seolah-olah seluruh polusi yang selama ini memenuhi paru-paruku baru saja tersaring oleh kebenaran yang mutlak. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan kepala tegak, merasakan sinar matahari menyentuh kulitku dengan cara yang jauh lebih hangat dan menyenangkan daripada sebelumnya. Di luar pengadilan, aku berpapasan dengan adik perempuan Randy yang tampak kuyu dan membawa beberapa tas berisi pakaian. Kemungkinan besar ia baru saja pulang dari rumah sakit rehabilitasi tempat Randy dirawat. Ia menatapku dengan sorot mata yang penuh rasa bersalah sekaligus malu, namun ia tidak berani mendekat atau sekadar menyapa karena tahu betapa dalam luka yang telah kakaknya goreskan. Aku hanya mengangguk tipis sebagai tanda sopan santun terakhir, lalu terus berjalan menuju mobil mewaku yang sudah menunggu di lobi. Aku tidak lagi merasa perlu untuk menanyakan kondisi Randy, karena bagiku, dia benar-benar sudah menjadi sosok asing yang tidak lagi memiliki tempat dalam narasi hidupku. Setiap detik waktuku sekarang terlalu berharga untuk disia-siakan hanya demi memikirkan seseorang yang dulu menganggapku salah nomor. Sebagai seorang konten kreator dan penulis skenario yang semakin sukses, aku segera mengunggah sebuah pernyataan singkat di media sosial tentang babak baru hidupku yang disambut dengan ribuan dukungan dari para pengikutku. Aku menyadari bahwa keberanianku untuk berdiri tegak di atas reruntuhan pengkhianatan ini telah menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang sedang berjuang di luar sana. Dengan keahlian yang kupunya, aku memastikan bahwa pesan-pesan positif ini terus tersebar luas, menciptakan komunitas yang mendukung pemberdayaan wanita di era digital ini. Hidupku bukan lagi tentang mengurus pria yang tidak tahu cara bersyukur, melainkan tentang membangun kerajaan kreativitas yang bermanfaat bagi banyak orang. Kecantikan dan kecerdasanku kini sepenuhnya menjadi milikku, sebuah investasi yang memberikan hasil kebahagiaan sejati setiap harinya. Aku menerima kabar bahwa Tiara akhirnya tertangkap oleh kepolisian di sebuah persembunyiannya setelah mencoba menjual barang-barang mewah yang sebenarnya adalah hasil dari uang curian. Semua kemewahan palsu yang ia pamerkan kini berubah menjadi jeruji besi dan seragam tahanan,
Sebuah keadilan yang sangat puitis bagi seorang parasit yang menghancurkan rumah tangga orang lain. Randy sendiri dikabarkan semakin depresi karena tidak ada lagi wanita yang memperhatikannya, dan keluarganya pun mulai kelelahan secara finansial karena semua aset penting sudah berpindah ke tanganku. Tanpa kaki untuk berjalan dan tanpa uang untuk membayar kesetiaan palsu, dia sekarang benar-benar merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh seluruh dunia. Inilah akhir dari drama yang dia mulai sendiri dengan sebuah pengkhianatan di balik punggung istri yang tulus. Sore harinya, aku duduk di sebuah kafe tepi pantai, memandang matahari terbenam yang memancarkan warna jingga keemasan di atas cakrawala Jakarta yang luas. Aku mengeluarkan laptop dan mulai menyusun bab penutup untuk novel digitalku, menuliskan kalimat-kalimat yang merangkum segala kebijaksanaan yang kudapatkan selama perjalanan ini. Aku menuliskan bahwa salah nomor bukan hanya sekadar penolakan di telepon, melainkan sebuah pernyataan bahwa seseorang telah kehilangan akses ke dalam hidup kita selamanya karena ketidakmampuannya menghargai kehadiran kita. Tulisan ini mengalir begitu saja, penuh dengan emosi yang kuat namun terkendali, seolah-olah jemariku menari untuk merayakan sebuah kemenangan besar. Hidupku terasa begitu utuh sekarang, sebuah kesempurnaan yang tidak lagi membutuhkan pengakuan dari pria manapun. Aku teringat kembali pada masa-masa aku masih memaksakan diri mengenakan pakaian terbaik hanya untuk menyenangkan Randy yang sebenarnya sedang memikirkan wanita lain. Sekarang, aku mengenakan apa yang kusukai untuk kesenanganku sendiri, merawat tubuh body goalsku demi kesehatan dan rasa cintaku pada diri sendiri. Transformasi ini bukan hanya soal fisik, melainkan soal pola pikir yang kini jauh lebih tajam dan tidak mudah dimanipulasi oleh janji-janji manis tanpa bukti. Aku adalah Hana, wanita berusia 25 tahun yang telah melewati badai dan keluar sebagai pemenang yang lebih bersinar daripada sebelumnya. Masa laluku bersama Randy hanyalah sebuah catatan kaki kecil dalam buku besarku yang penuh dengan bab-bab kesuksesan di masa depan. Tiba-tiba, sebuah notifikasi masuk ke ponselku, sebuah pesan dari nomor Randy yang sepertinya dikirimkan melalui bantuan perawat panti rehabilitasi dengan nada yang sangat memilukan. Hana, aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal seumur hidupku. Andai aku bisa memutar waktu kembali ke hari di mana aku belum berkhianat, tulis pesan itu dengan penuh keputusasaan. Aku menatap layar ponsel itu sejenak, merasakan sedikit rasa iba sebagai sesama manusia, namun rasa itu segera hilang digantikan oleh ketegasan yang tak tergoyahkan. Aku tidak membalas pesan itu. Aku langsung menghapusnya dan memblokir nomor tersebut secara permanen, memastikan tidak ada lagi lubang untuknya kembali mengganggu ketenanganku. Penyesalan adalah hukuman yang paling pantas bagi mereka yang baru menyadari nilai sesuatu setelah segalanya hancur berantakan. Malam harinya, aku kembali ke rumah baruku yang minimalis namun sangat mewah. Sebuah tempat yang benar-benar bersih dari segala kenangan tentang Randy atau Tiara. Aku menyalakan lilin aromaterapi dan memutar musik klasik, menikmati setiap inci ruangan yang kupenuhi dengan karya-karya seniku sendiri. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi kebohongan tentang lembur kantor, dan tidak ada lagi kecemasan saat melihat ponsel suami yang selalu terkunci. Rumah ini adalah tempat suci di mana kreativitas dan kedamaian jiwaku bertumbuh setiap hari, menjadi laboratorium bagi proyek-proyek animasi dan digital novelku selanjutnya. Aku merasa sangat bebas, sebuah kebebasan yang tidak bisa dibeli dengan ratusan juta rupiah hasil pengkhianatan. Sebelum tidur, aku berdiri di depan balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di bawah sana, menyadari betapa luasnya dunia yang siap kuelajahi mulai besok. Aku sudah menyiapkan rencana perjalanan keliling dunia untuk merayakan kebebasanku, mengunjungi tempat-tempat yang dulu hanya bisa kubayangkan saat sedang terjebak dalam tugas-tugas rumah tangga.
Aku ingin menunjukkan pada diriku sendiri bahwa kaki-kakiku mampu melangkah jauh lebih hebat daripada langkah pria yang kini sudah lumpuh karena ulahnya sendiri. Hidup ini terlalu indah untuk diratapi, dan aku memilih untuk merayakannya dengan segala kemegahan yang berhasil kuraih dengan kerja keras dan keteguhanku. Esok adalah hari di mana aku akan benar-benar melupakan semua tentang salah nomor, dan mulai menulis nama baru di dalam lembaranku. Aku mematikan lampu kamar dengan gerakan yang tenang, menyelimuti diriku dengan kenyamanan yang sempurna dan hati yang benar-benar kosong dari rasa benci. Aku sudah memaafkan diriku sendiri karena pernah mencintai orang yang salah, namun aku tidak akan pernah lupa betapa kuatnya aku saat harus melepaskannya. Di kegelapan yang damai ini, aku tahu bahwa Randy akan tetap menjadi sejarah yang berdebu, sementara aku adalah masa depan yang terus bersinar terang di cakrawala kesuksesan. Selamat tinggal masa lalu, selamat datang Hana yang baru, Hana yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun mengacaukan frekuensi hidupnya. Tidurku malam ini sangat nyenyak, tanpa mimpi buruk, hanya ada harapan yang menanti untuk diwujudkan saat fajar menyingsing esok pagi.